Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Risnandar. Saya lahir 40 tahun yang lalu atau tahun 1983, tanggal 22 Desember. Jadi saat di tahun ini saya sudah genap berusia 40 tahun insya Allah dalam beberapa hari mendatang. Baik, saat ini saya sudah berkeluarga, mempunyai satu orang istri dan 3 orang anak. Alhamdulillah kami semua berdomisili di Jakarta, sedangkan saya bekerja di Riau, tepatnya di Kota Duri, di Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai field engineer piping dan pipeline integrity di perusahaan PT Pertamina Hulu Rokan. Ya, saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan. Dari sebelumnya saya S1 di Teknik Metalurgi UI. Sekarang saya melanjutkan untuk jenjang pendidikan S2-nya di Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya dapat belajar lebih lanjut ya di UGM ini. Tujuan hidup ya, kita mempunyai visi dan misi di kehidupan ini. Untuk visinya sendiri bagi saya adalah dapat berguna bagi orang lain. Orang lain ini dalam definisinya adalah di luar saya. Jadi baik itu keluarga, masyarakat, institusi saat ini saya bekerja, maupun yang skala lebih besar itu untuk negara dan bahkan untuk dunia insya Allah. Ya, untuk misi untuk pribadi ya, misi yang pertama adalah dapat menyelesaikan pendidikan di S2 UGM ini dengan tepat waktu, on time, on budget. Jadi harapannya dalam waktu 2 tahun saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dan insya Allah jika ada waktu dan kesempatan ingin melanjutkan lagi ke S3. Kemudian yang kedua adalah misi dalam karir, adalah untuk dapat terus mengembangkan kompetensi diri sendiri untuk dapat menunjang karir. Dan juga misi untuk keluarga adalah kami dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak, terutama yang sekarang ini sebentar lagi ada anak yang masuk SD, terus kemudian dalam beberapa tahun juga ke depan ada anak yang akan masuk SMA dan SMP. Jadi sehingga ini dapat berpacu lah ya untuk memberikan misi yang terbaik bagi pendidikan anak-anak. Kemudian misi yang lainnya adalah memberikan untuk keluarga ya, untuk memberikan lingkungan tinggal yang kondusif sehingga keluarga dapat tinggal dengan aman dan nyaman. Sedangkan untuk misi untuk orang lain ya, terutama misi yang ada di negara ya, ini kami dapat terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama karena saya bekerja di Pertamina, dan meningkatkan integritas dari perusahaan dari peralatan piping dan pipeline agar operasional dapat berjalan lancar, aman, dan juga memberikan benefit bagi masyarakat sekitar dan masyarakat dunia. Sedangkan untuk masyarakat dunia, yang saya ingin tekankan adalah bahwa saya sejalan dengan tujuan dari negara ini atau konsep dari negara ini bahwa penjajahan di atas dunia tidak dibenarkan ya. Jadi untuk di kontribusi pagi dunia ya saat ini mendukung langkah-langkah pemerintah untuk dapat memberikan bantuan kepada negara yang sedang tertindas. Ya, setelah visi dan misi penjabaran di awal, maka saat ini coba kita bahas mengenai tujuan dari karir. Sebenarnya simple kalau tujuan dari karir saya yaitu bisa survive di perusahaan yang saat ini saya bekerja dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Ya, alhamdulillah dalam kurun waktu kami baru bergabung ya dengan Pertamina di
tahun 2021 Agustus tanggal 9, di mana saat itu alih kelola dari perusahaan sebelumnya yaitu Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina Hulu Rokan. Dari kami sangat bangga ya dapat bergabung dengan salah satu perusahaan terbesar nasional, di mana perusahaan ini menjangkau dari Sabang dengan sampai Merauke. Tentang konsep berpikir sistem, konsep berpikir sistem ini sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah tanpa menimbulkan masalah yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai satu masalah, tetapi kita tidak memperhatikan aspek-aspek atau elemen-elemen lain, maka yang terselesaikan hanya masalah itu saja, tetapi akan menimbulkan masalah-masalah lain. Ya, sebelum kita masuk ke dalam konsep pikir secara sistem dalam menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui dulu sebenarnya definisi dari sistem itu apa sih. Nah, definisi dari sistem itu adalah interaksi dari kumpulan elemen itu yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, jadi dari elemen-elemen ini dia mempunyai suatu koneksi atau network yang saling berhubungan. Kalau lebih mudahnya mungkin bisa kita artikan, karena saya disiplinnya di metalurgi, mungkin kita bisa artikan sebagai bagaimana korosi itu terjadi. Nah, secara definisi korosi itu adalah degradasi material yang disebabkan oleh interaksi antara material dengan lingkungan. Nah, syarat-syarat korosi itu apa sih? Nah, ternyata syarat korosi itu hampir sama nih. Jadi sistem korosi itu harus ada katoda, anoda, kemudian elektrod pad atau hubungan, dan juga satu lagi ada elektrolit. Di sini juga ada hubungan ya, atau elektrod pad itu. Nah, itu sama seperti sistem. Jadi korosi itu sudah masuk ke dalam suatu sistem. Jadi di mana di situ ada elemen, kemudian juga ada interaksinya. Nah, untuk pola berpikir secara sistem ini ada jenjang-jenjangnya. Jadi kalau untuk yang jenjang yang paling rendah itu adalah pola berpikir sistem dengan mengambil keputusan berdasarkan dengan kejadian saat itu atau event yang dialaminya. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan dari pola berpikir seperti ini itu sangat lemah ya, karena berbasis hanya pada salah satu kejadian saja. Kemudian jenjang berikutnya atau jenjang yang kedua adalah pengambilan keputusan itu berdasarkan dengan sejumlah kejadian dalam suatu elemen yang terkait serta tren atau kecenderungan dari kejadian-kejadian tersebut yang pernah muncul. Nah, jadi ini juga belum disebut sebagai berpikir secara sistemik. Nah, ini yang paling tinggi yaitu adalah jenjang ketiga, yaitu berpikir secara sistem. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu jenjang berpikir sistem itu selalu diawali dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian atau masalah yang ada, dan kemudian proses terjadinya dari elemen-elemen yang saling terkait. Nah, jadi semuanya diperhitungkan tuh, dari mulai identifikasi, terus kemudian elemen-elemen apa saja sih yang terkait sehingga nanti tidak menimbulkan masalah baru walaupun masalah yang pertama sudah terselesaikan. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, sedangkan untuk pola pikir sistem sendiri tadi dari jenjang yang paling tinggi yaitu berpikir secara sistem, pola pikir sistem itu berdasarkan pada hasil eksplorasi yang menyeluruh terhadap suatu masalah dengan data-data perkembangan dari komponen atau elemen-elemen sistem yang secara time series dan komprehensif. Intinya di sini adalah secara komprehensif tersebut. Jadi kita berpikir big picture ya, bukan cuma per event atau per segmen-segmen. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh ya, seperti apa sih berpikir secara sistem? Misalkan saya ambil contoh dengan bidang pekerjaan saya, ini dalam bidang pengolahan atau eksplorasi dari minyak bumi. Jadi misalkan dalam suatu perusahaan oil and gas gitu ya, misalkan kita kedatangan direktur baru. Misalkan direktur baru ini mempunyai misi untuk ngebor banyak ya, ngebor lebih banyak, yaitu dengan suatu rencana pengeboran yang masif serta agresif. Nah, dari pengeboran itu mungkin nanti kita bisa mendapatkan minyak yang banyak dari pengeboran, tetapi tanpa didukung oleh kemampuan dari surface facilities yang baik,
percuma saja kita mengebor banyak, karena biasanya pengeboran itu yang ditarik ke atas itu bukan hanya minyak tetapi juga ada air, sehingga harus suatu gathering system atau surface facilities yang di atas, yaitu sistem pengolahan antara minyak dan air itu harus bisa menampung atau mengolah air sebanyak itu. Kalau dia tidak bisa menampung air yang banyak, atau maka nanti yang terjadi akan ada trade off gitu. Jadi sumur ini dinyalakan, sumur ini dimatikan. Jadi sama saja akan tetap ada sumur yang dimatikan. Jadi tidak jadi maksimal gitu. Jadi kalau berpikir secara sistem, kita punya program pengeboran yang sangat masif, tapi juga dipersiapkan lebih dulu surface facilitiesnya, sehingga nanti tidak ada lagi sumur yang di trade off. Jadi nanti hasil dari produksi minyak itu akan menjadi signifikan. Nah, itu contoh di mana kita dapat berpikir secara sistem. Nah, tentu banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya tentang berpikir secara sistem, misalkan tentang pengelolaan banjir, tentang pengelolaan sedimentasi dan lain sebagainya. Tapi itu adalah contoh yang mudah mungkin yang dapat saya berikan agar ini kita bisa mengerti sebenarnya bagaimana sih cara berpikir secara sistem tersebut. Tentang konsep networking untuk pengembangan diri dan institusi, ini memerlukan beberapa langkah yang strategis ya, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan keterampilan individu dan juga meningkatkan kapabilitas dari organisasi itu sendiri. Yang pertama, kita akan coba membahas perihal bagaimana networking dalam mengembangkan diri atau pribadi. Tentu yang pertama ya, untuk pengembangan diri sendiri ini, kita tentu saja tidak dapat terus berharap kepada pendidikan formal. Ya, memang pendidikan formal itu penting ya, entah itu kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya. Tetapi perlu juga untuk ditunjang dengan pendidikan-pendidikan informal atau pelatihan. Jadi tadi selain pendidikan formal juga dibutuhkan pelatihan. Sebagai contoh, misalkan pelatihan untuk dapat mengembangkan skill atau kompetensi. Sebagai contoh, misalkan kita yang bergelut di bidang welding atau inspeksi di pekerjaan atau di dunia industri oil and gas atau minyak dan gas bumi, itu sangat penting sekali untuk dapat meningkatkan kompetensi dengan melakukan training, baik itu training dengan atau pelatihan dengan welding inspector. Kemudian untuk inspeksi adalah pelatihan untuk non-destructive testing atau NDT ya, baik itu MT atau magnetic particle inspection, PT atau penetrant test, dan juga untuk NDT yang lainnya. Ya, itu untuk pengembangan diri sendiri dari sisi pendidikan ya, baik itu pendidikan formal maupun pelatihan. Terus kemudian juga dari situ kita coba meningkatkan networking untuk pengembangan diri dengan sistem mentoring atau mentorship ya, di mana kita mencari mentor ya, orang yang berpengalaman atau expert di bidang yang kita geluti atau kita senangi ya, untuk kemudian meminta bimbingan dan saran-saran dari mentor tersebut, sehingga nanti kita akan lebih terlatih lagi untuk dapat menguasai bidang tersebut. Kemudian sebenarnya untuk setelah kita juga mendapat mentoring dari rekan yang sudah expert, setelah itu juga kita harus membagikan atau kita harus bisa menjadi mentor bagi orang lain. Kenapa itu kita harus bisa menjadi mentor? Karena jika ilmu ini kita berikan kepada orang lain, insya Allah ilmu ini akan terus bertambah, bukan akan mengurangi kita, dan juga itu akan melatih skill kita atau lebih mengingat lagi ya pengetahuan kita untuk dapat selalu berada dalam titik ekspertis di bidang tersebut. Kemudian untuk pengembangan institusi ya, networking pengembangan institusi ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kalau kita lihat, kita harus menentukan dulu nih sebenarnya aset-aset kita nih apa aja ya, yaitu aset perusahaan itu atau institusi itu biasanya sumber daya manusia atau pekerja,
itu jangan dianggap sebagai karyawan ya, tapi harus dianggap juga sebagai aset. Terus kemudian infrastruktur dari perusahaan untuk mendukung tujuan atau mendukung operasional dari institusi tersebut. Yang terakhir adalah strategi komunikasi. Yang pertama kita coba bahas dulu perihal sumber daya manusianya ya. Jadi sangat penting bagi suatu institusi untuk dapat terus mengembangkan kemampuan atau kapabilitas daripada sumber daya manusianya. Ya, ada untuk pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara ya, yaitu pertama tadi mengadakan proyek untuk pelatihan ya, training dan juga pengembangan untuk karyawan tersebut yang mendukung pekerjaan mereka, sehingga nanti apa yang mereka hasilkan itu menjadi produk yang berkualitas. Terus kemudian adanya punish dan reward ya, reward and punishment lah seperti itu mudahnya, untuk memberikan penghargaan kepada employee dan juga memberikan teguran atau hukuman jika ada sesuatu yang menyimpang. Jadi ini penting ya untuk dapat dilakukan, dikarenakan apabila dalam evaluasi employee atau pekerja atau sumber daya manusia dalam suatu industri ini adalah cukup baik ya, atau di atas daripada nilai rata-rata yang ditetapkan dari perusahaan, maka kita wajib memberikan penghargaan untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia tersebut. Ya, kalau misalkan tidak ada rewardnya, itu kemungkinan akan menjadi secara psikologis akan menjadi pukulan bagi mereka atau bagi karyawan, dikarenakan tidak ada penghargaan yang layak yang dilibatkan oleh didapatkan oleh karyawan tersebut dari perusahaan, padahal dia sudah memberikan jauh di atas ekspektasi atau standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian juga bertolak belakang dari itu, jika memang tidak ada sesuatu yang tidak sesuai atau di bawah standar dari penilaian atau evaluasi, itu hendaknya perusahaan juga menetapkan atau membuat mekanisme punishment. Tetapi punishmentnya ini juga adalah harusnya punishment yang mendidik, agar ke depan karyawan tersebut dapat mengejar ketertinggalannya dan bahkan menjadi di atas daripada standar atau exceed daripada standar. Yang terakhir adalah tentunya strategi komunikasi nih ya. Jadi di antara karyawan atau pekerja dengan atasan atau pekerja dengan pekerja, itu harus dapat membangun komunikasi yang efektif gitu ya. Jadi informasi yang disampaikan itu dapat mengalir dari anggota tim, di antara anggota tim, bahkan lintas entiti. Terus kemudian mendorong kolaborasi dan pertukaran ide antar kolaborasi antar entiti atau antar departemen, sehingga teamwork di dalam institusi tersebut dapat berjalan dengan baik. Kalau kita melihat di BUMN kita sekarang ini ada dua nilai penting, yaitu akhlak itu ya. Dari nilai akhlak, nilai penting tadi yang seperti saya infokan, bahwa membangun harmonisasi dan juga kolaborasi, di mana harmonisasi dan kolaborasi itu menjadi salah satu nilai di BUMN, yaitu di akhlak tersebut. Jadi H-nya itu adalah harmonis, kemudian K-nya ya, K yang terakhir dari akhlak itu adalah kolaborasi. Jadi memang kolaborasi dan harmonisasi ini sangat penting untuk dapat menjalankan suatu perusahaan.